Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi selamat bergabung anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2020-2021 dalam mengikuti kegiatan MPLS kali ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, mulai dari awal pembukaan kemarin hari Senin hingga esok hari, nanti hari Sabtu hingga akhir acara. Semoga kita dapat mengikutinya dengan lancar, baik. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan bacaan syukur pada Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja anak-anakku sekalian. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Sebelum Bapak melanjutkan atau memberikan paparan-paparan yang akan Bapak sampaikan, yaitu mengenai fasilitas, aturan, dan program SMA Negeri 1 Cikande dari tahun ke tahun, bagaimana aturan atau fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Cikande akan Bapak jelaskan atau Bapak paparkan pada kesempatan kali ini. Alangkah baiknya sebelum Bapak melanjutkan paparan, sekali lagi walaupun kemarin hari Senin sudah diperkenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan moderator, Bapak memperkenalkan diri kembali. Nama Bapak Agus Suyono, kemudian Bapak tinggal di Kampung Padasuka, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Terakhir Bapak mengenyam pendidikan S1 Pendidikan Sejarah di STKIP Setiabudi, dan pasca sarjana S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Bapak di sini mendapatkan tugas sebagai guru pengampu sejarah, mata pelajaran sejarah Indonesia, dan kebetulan Bapak juga diberi tambahan jabatan. Yang pertama sebagai Wakasarana dan Prasarana, ditambah satu lagi kebetulan Bapak juga menjabat sekaligus sebagai Kepala Koperasi Sekolah yang bernama Koperasi Perceka Bina Sejahtera. Mungkin situ saja cukup perkenalan dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan mulai memaparkan sedikit tentang apa saja fasilitas yang ada di sekolah, kemudian bagaimana program sarana dan prasarana di sekolah, dan ada beberapa aturan yang harus kalian kenal, kemudian kalian ikuti dan kalian laksanakan di SMA Negeri 1 Cikande. Yang pertama adalah bagaimana kita lihat fasilitas sekolah, kondisi sekolah kita. SMA Negeri 1 Cikande. Inilah SMA Negeri 1 Cikande, di mana luas SMA Negeri 1 Cikande ini yang kalian lihat pada layar gambar ini adalah denah atau keadaan sekarang SMA Negeri 1 Cikande,
yang pada awalnya luas tanah SMA Negeri 1 Cikande ini berjumlah hanya 9.885 meter persegi. Jadi hanya sebatas ini. Kalau kalian masih bisa terlihat lapangan serbaguna, kemudian ini kantin, kemudian ini lapangan futsal, kemudian area parkir. Dulu sampai sini saja, sampai batas ini, batas kursor yang Bapak gerakkan. Dan pada tahun selanjutnya di 2018 kita bersama komite dan sekolah bekerja sama untuk bisa mendapatkan pembelian tanah penambahan, yaitu sejumlah 1.715 meter persegi, hingga jumlah luas tanah SMA Negeri 1 Cikande ini berjumlah 11.600. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai memasuki tahap pembuatan sertifikat hak milik yang dibantu oleh Dinas Provinsi, terutama BPKAD Provinsi. Selanjutnya, dari fasilitas-fasilitas SMA Negeri 1 Cikande, Bapak coba menerangkan atau membagi menjadi 4 fasilitas. Coba kita, yang pertama yaitu fasilitas umum, kemudian Bapak coba membagi fasilitas belajar, kemudian fasilitas kegiatan, dan fasilitas khusus. Coba kita buka bagaimana fasilitas umum SMA Negeri 1 Cikande. Nih, fasilitas umum. Fasilitas umum SMA Negeri 1 Cikande ada 4. Maksudnya fasilitas umum ini adalah fasilitas yang sengaja dikhususkan untuk siswa-siswi Negeri 1 Cikande dalam menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, baik penunjangnya. Yang pertama adalah bagaimana fasilitas SMA Negeri 1 Cikande dalam ruang kelas. Ini adalah standar ruang kelas SMA Negeri 1 Cikande. Ya mohon maaf ya, santai saja anak sekalian. Ini pengambilan gambarnya pada saat pendaftaran ulang saat kondisi PP. Jadi kita perhatikan saja bagaimana angka-angka yang ada di sana. Pertama yaitu nomor 1. Kalian lihat nomor 1. Nomor 1 ini adalah standarnya kelas harus ada penerangan yang cukup, terutama pada saat mendung, terutama pada saat-saat cahaya kurang cukup. Jadi minimal ada 6 titik lampu dan sumber listrik harus ada di setiap kelas. Ini standar SMA Negeri 1 Cikande yang disesuaikan dengan standar sarana prasarana yang dianjurkan atau disarankan ditetapkan oleh pemerintah, terutama di Kementerian atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini standar sarana prasarana yang penting. Yang pertama adalah ada sumber listrik dan penerangan. Kemudian standar kelas SMA 1 Cikande, hampir seluruhnya SMA Negeri 1 Cikande sudah ada audio. Ini nomor 2. Ini ada 2. Setiap kelas ada 2 audio yang fungsinya memberikan informasi, segala macam informasi yang diberikan untuk siswa, nanti yang dikendalikan dari pusat audio, nanti ada di koridor. Nanti ada gambarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah standar yang disediakan di kelas adalah Infocus. Sudah kurang lebih 30% tiap kelas ada Infocus. Kami akan terus berusaha untuk memenuhi jumlah hingga nanti setiap kelas harus sudah ada Infocus guna menunjang sistem pembelajaran berbasis TIK demi kelancaran pembelajaran yang sudah masuk tahap modern ini. Selanjutnya yang standar yang ada di kelas yaitu kipas angin. Minimal setiap kelas ada 1 kipas angin untuk demi menjaga kenyamanan saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Hampir setiap kelas. Nomor 5, seperti dikatakan Bapak Kepala Sekolah kemarin bahwa setiap kelas sudah terdapat CCTV yang dapat memantau seluruh kegiatan siswa dari pagi hingga pulang,
bahkan bukan hanya memantau para siswa, juga memantau seluruh kegiatan guru yang ada dalam kelas. Dan CCTV ini juga diletakkan bukan hanya di dalam kelas, tapi di area-area penting yang ada di SMA Negeri 1 Cikande. Standar ke-6 adalah papan tulis. Jadi papan tulis SMA Negeri 1 Cikande standarnya adalah menggunakan papan tulis yang berlapis kaca tebal. Kurang lebih tebalnya sekitar 6 sampai 10 mm. Itu minimal 6 mm minimal. Tapi kemarin sudah meminta untuk lebih tebal lagi. Tapi juga masih ada beberapa sekitar kelas baru, sekitar 7 ruang masih menggunakan papan tulis atau whiteboard triplek, bahan melamin triplek. Itu juga akan segera kami usahakan untuk diperbarui dengan yang menggunakan yang berlapis kaca. Selanjutnya standar sarana yang ke-7 yaitu bangku. Ini adalah bangku besi yang digunakan untuk setiap satu murid menggunakan satu bangku. Demikian juga yang ke-8 adalah meja. Meja siswa, satu meja. Dan bagaimana untuk melakukannya ini seperti jam dinding, seperti papan pengumuman, kemudian nanti di sini harus ada gambar kepala negara dan wakil kepala negara, kemudian lambang Garuda. Nanti itu adalah kewajiban daripada siswa masing-masing yang bekerja sama atau dikoordinasi oleh wali kelas. Jadi bagaimana desain kelas nanti diperbolehkan. Selanjutnya adalah kantin. Jadi SMA Negeri 1 Cikande ini adalah gambar kantin depan. Ada kurang lebih 7 kantin depan, belum ditambah lagi nanti 4 kantin di belakang dan 1 kantin di tengah. Jadi kurang lebih 5 tambah 7 ada 12 kantin di SMA Negeri 1 Cikande yang seluruhnya mengikuti peraturan apa yang dijual belikan, mengikuti peraturan yang ditentukan yang sesuai arahan dari bidang humas semuanya. Jadi tidak boleh sembarang. Selanjutnya adalah ruang UKS, unit kegiatan siswa, dan ruang eskul. Ini adalah sekretariatan. Jadi OC semua eskul ini semua bersekretariat di sini. Selanjutnya toilet atau WC untuk siswa. Seperti katakan Bapak Kepala Sekolah kemarin, kita baru memiliki kurang lebih 15 kamar mandi siswa putra-putri, sedangkan kita sebenarnya membutuhkan standar sarana prasarana itu 11.300, itu seharusnya kurang lebih 36 toilet. Berarti kita kekurangan kurang lebih 20 toilet. Dan ini masih dalam proses, kami mengusahakan ke depan semakin baik lagi. Selain fasilitas umum, kita juga membagikan dalam fasilitas belajar. Selain tadi dalam kelas, lebih tepatnya fasilitas informasi dan penunjang proses belajar. Yang pertama adalah tadi yang Bapak katakan, audio. Ruang audio dan resepsionis di sini adalah pusat kontrol audio, pusat kontrol CCTV, dan sini adalah tempatnya guru piket, sehingga tidak boleh ada sembarangan siswa mondar-mandir keluar masuk area ini. Sudah ada papan tulisan di sini, siswa dilarang berlama-lama, siswa dilarang masuk tanpa keperluan, tanpa seizin petugas yang ada di dalam. Selanjutnya adalah perpustakaan. Seperti dikatakan Bapak kemarin, bahwa perpustakaan kita sudah mempunyai fasilitas yang cukup lumayan mumpuni atau baik, lebih baik, karena sistem pelayanan peminjaman dan pendataan buku sudah menggunakan sistem barcode. Dan kita sudah mulai masuk ke perpustakaan digital. Cuman hanya satu kekurangannya adalah bahwa jumlah siswa kita yang 1.300 kurang mencukupi apabila hanya 1
itu ruang perpustakaan, sehingga kita sudah mengusulkan untuk ke depan lagi untuk mengusulkan satu lagi ruang perpustakaan supaya mencukupi kebutuhan sesuai dengan jumlah siswa SMA Negeri 1 Cikande yang berjumlah sekitar 1.300. Selanjutnya, ruang lab IPA. Jadi SMA Negeri 1 Cikande baru tahun 2019 kemarin mendapatkan lab IPA yang sebelumnya untuk isi atau alat-alatnya sudah mendapat bantuan pada tahun 2016 dan 2017, dan untuk gedungnya baru mendapatkan tahun 2019 kemarin. Jelas kalau kita hitung ruangan lab baru ada 1, padahal untuk MIPA kita membutuhkan 3, berarti kekurangannya adalah 2 ruang lab IPA. Selanjutnya, ruang laboratorium komputer atau lab komputer. Secara jumlah ruang kita kekurangan karena kita baru mempunyai 2 ruang komputer, yang dimana 1 ruangnya belum bisa dimanfaatkan, masih digunakan sebagai ruang kelas. Untuk jumlah komputer, kita memiliki komputer kurang lebih 76 PC dan laptop yang ini diperuntukkan untuk siswa. Ditambah lagi, kita baru saja kemarin 2019 juga mendapatkan bantuan tab untuk siswa juga sejumlah 383 tablet. Memang ini diperuntukkan untuk siswa tapi tidak bisa dibawa pulang. Tidak bisa dibawa pulang untuk digunakan di rumah, jadi hanya peminjamannya hanya di sekolah. Cukup saya pikir untuk pelaksanaan kegiatan UMBK, kita tidak perlu sewa lagi, kita tidak perlu pinjam. Kita sudah bisa melaksanakan UNBK atau kegiatan-kegiatan lain berbasis komputer untuk kegiatan siswa, bahkan untuk kegiatan daring dan luring atau blended learning yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah cukup untuk sarana prasarana ke depan. Selanjutnya adalah fasilitas kegiatan. Ya, ini perhatikan ada 4 fasilitas utama yang dimiliki SMA Negeri 1 Cikande dalam kegiatan. Sesuai dengan ini Bapak jelaskan dulu untuk fasilitas olahraga. Jadi untuk saat ini fasilitas olahraga, sementara saat ini fasilitas olahraga ini digunakan sebagai lapangan futsal dan lapangan serbaguna. Disebutnya lapangan serbaguna 2 karena ada lapangan serbaguna 1, yaitu lapangan upacara. Apabila sedang tidak gunakan upacara, karena siswa kita juga banyak, sehingga olahraga biasanya karena 3 kelas dibagi menjadi dua tempat, yang satu di Serbaguna 1, lapangan Serbaguna 1 saya menyebutnya, atau lapangan upacara. Lebasulun 2 ada lagi sebenarnya di sebelah sana ujung, kami belum bisa menghadirkan gambarnya, yaitu lapangan bulu tangkis. Nanti di denah ada, itu lapangan Serbaguna 3 karena jarang digunakan karena tidak bisa digunakan untuk permainan olahraga bola besar, hanya bola kecil. Jadi walaupun saat ini lapangan ini sebagai lapangan olahraga, tapi sebenarnya peruntukannya ke depan bukan lapangan olahraga, karena nanti setelah lapangan olahraga diperluas digabungkan dengan lapangan bulu tangkis akan lebih besar, jadi lapangan serbaguna dan lapangan utama hanya 1, dan planningnya nanti akan jadikan lapangan atau daerah terbuka hijau sesuai planning, nanti akan kita lihat. Selanjutnya aula, alhamdulillah kita sudah mempunyai aula yang cukup aman nyaman karena sudah dilengkapi dengan infocus, kemudian AC standing AC atau sangat berdiri 2 buah di depan dan di tengah, kemudian sound system yang juga sudah cukup lumayan, suaranya sudah sampai. Jadi ini mampu menampung sekitar, tanpa meja itu bisa menampung sekitar 200 orang atau peserta tanpa meja. Kalau menggunakan meja mungkin hanya sekitar 100 atau 150-an. Cukup besar karena namanya 3. Untuk
Yang satu ini gambar yang mungkin kalian bertanya-tanya, ini gambar apa Pak, kok bata saja? Anak sekalian, ini adalah gambar musola kita yang Bapak ambil sengaja paling atas. Sebenarnya paling bawah ini sudah bisa digunakan, sudah baik, sudah jadi. Ini adalah posisi atas kita yang proses pembangunannya belum selesai karena faktor keuangan yang belum mencukupi. Maka dari itu kami minta doa, minta restu, minta dukungan, support, kerjasama bagi seluruh orang tua, dewan guru, dan semuanya lah, termasuk komite, untuk segera mensukseskan impian kita mempunyai musola yang bisa menampung kita, terutama pada saat sholat berjamaah, terutama sholat zuhur. Selama ini kita sholat zuhur melakukannya sampai 3 shift. Jadi imam turun ganti sampai 3 kali shift. Sangat kasihan sekali karena waktu istirahat mereka otomatis tertunda. Bahkan kadang-kadang saat bel berbunyi masuk, mereka baru punya kesempatan untuk ambil wudhu karena tempatnya memang tidak ada. Jadi harapan kami semoga tahun 2021 ini sudah dapat digunakan bagian atas dan bawah. Amin. Selanjutnya adalah fasilitas khusus. Fasilitas khusus adalah fasilitas yang diberikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru khusus untuk menunjang kinerja atau tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Yang pertama adalah ruang kepala sekolah. Ini ruang kepala sekolah ada ruangan khusus, tidak ini untuk interiornya nanti kalau ada kesempatan Bapak akan tampilkan interiornya. Kemudian ruang wakil kepala sekolah, ini berisi para wakil kepala sekolah, termasuk kalau kalian nanti mencari Bapak, mencari para wakil kepala sekolah, silahkan datang ke ruangan ini. Selanjutnya adalah ruang guru. Ini ruang guru yang ini kebetulan lurus ke depannya adalah ruang BK, adalah ruang-ruang khusus. Selanjutnya adalah ruang TU atau tata usaha. Jadi ini adalah ruang khusus yang dikhususkan, bukan dispesialkan, tapi memang khusus untuk menunjang kinerja. Jadi supaya lebih optimal bagi guru dan guru semuanya yang ada di SMA Negeri 1. Fasilitas tambahan, ini adalah tambahan-tambahan atau aset-aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Cikande. Sengaja menampilkan banyak taman dan bunga tentunya, karena nanti SMA Negeri 1 Cikande adalah SMA Adiwiyata atau bahasa kerennya SMA Bugrin. Ini adalah taman sekolah. Hampir setiap kelas mempunyai taman kelas yang berada di depan kelasnya, hampir seluruhnya. Kemudian ini taman baru yang ada di sebelah belakang, sebelah selatan, dekat dengan kantin belakang. Kemudian ini adalah taman dekat gazebo, di bawah gazebo, ini gazebo atas, tempat bersantai di atas. Kadang-kadang juga digunakan sebagai tempat belajar yang bersifat outdoor. Ini di atas dan ini di bawahnya. Kemudian ini adalah taman depan dekat ruang guru. Kebetulan ini baru direhab sehingga posisinya airnya tidak mengalir. Sebenarnya ada air terjun karena baru direhab. Kemudian adalah lahan parkir dan taman sekolah. Selain fasilitas, jadi sekolah ini juga punya aturan-aturan sebentar. Nah, ini aturan-aturan sekolah.
Jadi kami memasang semua aturan di sini, ada di bawah paling panjang ini, ada di ruang koridor. Ini mulai dari visi misi, aturan semua dipajang di sini yang digunakan untuk dapat dibaca sebagai informasi kepada seluruh siswa untuk tetap mengikuti tata tertib, aturan, tata krama yang berlaku di SMA Negeri 1 Cikande. Termasuk ini tata krama, tata tertib, adab, kawasan. Kemudian ini adalah peraturan-peraturan etika yang ada di kantin. Semuanya sudah diberikan beberapa aturan. Dan nanti untuk aturan tata krama dan tata tertib mungkin akan disampaikan oleh ibu siswaan kita. Ini beberapa aturan yang ada di SMA Negeri 1 Cikande. Pertama, siswa tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman saat istirahat atau saat bukan belajar dalam kelas. Intinya adalah tidak boleh siswa membawa makanan atau minuman ke dalam kelas, atau memakan, maksudnya makan di sana di kelas. Kemudian untuk aturan terkait sapras yang kedua adalah kebersihan adalah kemudian kelas ya, Bapak bicara kelas. Untuk khusus kelas, kebersihan kelas adalah tanggung jawab penduduk kelas atau yang penghuni kelas. Kalian tidak perlu membuang sampah, maksud Bapak tidak perlu berat-berat membuang sampah dari kelas langsung kemudian ke buang tempat sampah terakhir, tidak perlu. Kalian hanya perlu membersihkan kelas, kemudian membuangnya ke tempat sampah, meletakkan di tempat sampah, sudah cukup. Nanti kami sudah menyediakan petugas khusus yang akan mengambil pagi dan sore untuk dikumpulkan, dibawa ke tempat pembuangan sampah terakhir. Jadi kalian cukup bersih diri, rajin cuci tangan, menggunakan masker nanti seperti pesan Bapak Kepala Sekolah kemarin, menjaga kebersihan, kemudian meletakkan di tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Sudah cukup, tidak perlu membuang sampah sampai akhir, tidak, sudah disediakan. Selanjutnya, ini masih dalam peraturan juga, sudah diterapkan dari 2 tahun kemarin, 2018 mulai diawali, yaitu siswa wajib membawa wadah atau kelengkapan pribadi sendiri. Wadah minuman juga yang refill, bisa isi ulang. Kemudian untuk makan juga bawa dari rumah sendiri. Lebih bagus lagi apabila makanan minumannya dari rumah, karena kita mempunyai program, yaitu program mengurangi plastik. Jadi tidak bisa menyebutkan merek, pokoknya nanti botol atau makanan yang bisa refill, bisa diisi ulang, bisa dicuci, bawa dari rumah. Ini yang sedang dicanangkan. Jadi apabila maaf, Pak, saya beli minuman di kantin yang isi ulang, oke, silahkan. Kami belum bisa melarang itu, tapi harus dipindahkan dulu umpama air kemasan mineral, kemudian dipindahkan ke refill. Plastiknya, bungkus bekas minuman itu dibuang ke tempat sampah, kemudian yang dibawa masuk ke dalam kelas atau ke dalam yang dibawa siswa ke dalam kelas itu adalah yang refill. Boleh. Kalau refill boleh dibawa masuk kelas. Untuk minuman, untuk makanan jangan, tidak boleh makan minum. Tapi tetap bawa makanan, nanti makannya di luar ruangan. Selanjutnya, untuk tidak merusak atau menghilangkan barang-barang inventaris tadi, standar yang sudah Bapak sebutkan 1 sampai kurang lebih 7 tadi, ada papan tulis, ada infokus, untuk tetap menjaga jangan sampai rusak dan hilang. Karena kalau sampai itu salah satu data yang Bapak berikan tadi rusak atau hilang, adalah merupakan tanggung jawab satu kelas. Nanti koordinasi Bapak langsung dengan wali kelasnya. Hanya dijaga bersama-sama apa saja yang sudah ada di kelas.
Kalau rusak karena alam, rusak karena faktor alam, nanti silahkan dilaporkan saja ke wali kelas, kemudian wali kelasnya nanti menyampaikan ke Bapak, dan untuk segera diberikan yang baru, tentunya dengan prosedur dan bersabar. Selanjutnya, menjaga kelengkapan kelas, sama, tidak mengerusakkan dan menjaga supaya tidak terjadi kerusakan atau hilang. Selanjutnya yaitu siswa dilarang masuk ke fasilitas khusus tanpa izin. Ini yang terjadi jadi kesalahan pada anak-anakku sekalian. Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan fasilitas khusus. Kenapa memberikan fasilitas khusus? Karena khusus tidak boleh sembarangan orang keluar masuk. Pertama, ruang kepala sekolah. Boleh masuk, boleh, setelah dapat izin. Sudah janjian. Ke ruang waka, ke ruang guru sekalipun harus izin. Ke ruang BK, ke ruang TU izin. Minimal ketuk pintu, ucapkan salam. Setelah diizinkan masuk. Ini termasuk nanti akan dijelaskan atau sudah mungkin dijelaskan di tata krama. Jadi memasuki ruangan itu harus dengan izin. Tidak boleh sembarangan. Dan apalagi karena ruangan kita hampir semuanya pintunya kaca, ngintip-ngintip, tidak perlu ngintip-ngintip. Biasanya suka ngintip-ngintip dulu, ada siapa di dalam. Tidak, ketok pintu, ucapkan salam, izin Pak, izin masuk, Bapak Ibu izin masuk, maka diizinkan masuk. Ini, jadi ada tata krama untuk masuk ke ruangan, tidak sembarangan. Yang terakhir, yang sudah dicanangkan berkaitan dengan peduli lingkungan. Untuk siswa yang menggunakan sepeda, parkirnya boleh masuk ke area SMA Negeri 1 Cikande. Bahkan kami berencana sudah mengusulkan kepada bendahara sekolah untuk menyediakan parkir khusus sepeda. Jadi kalau dibilang di anak emaskan yang bawa sepeda boleh, karena sekolah kita adalah sekolah hijau, sekolah peduli lingkungan. Jadi ini yang termasuk alat transportasi yang ramah lingkungan, maka kita mengistimewakan akan disediakan nanti kurang lebih di dekat area parkir depan, disediakan khusus parkir untuk sepeda dan boleh masuk ke area sekolah. Karena sampai saat ini kami belum bisa mengizinkan siswa masuk ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor tanpa SIM dan kelengkapan yang cukup. Dan kami belum bisa melarang membawa kendaraan karena itu, tapi kami hanya bisa untuk melarang tidak masuk lingkungan sekolah. Satu, memang lokasi areanya tidak cukup. Yang kedua, memang anjuran dari kepolisian untuk tidak memperkenankan kendaraan masuk ke dalam sekolah, terutama bagi yang usianya belum mencukupi, yaitu dengan ditandai mempunyai SIM dan surat-surat kelengkapan yang lengkap. Baiklah, istirahat sejenak anak-anakku, santai saja sambil kita lanjutkan paparan ini. Santai saja, silahkan kalau mau anak-anakku mau minum atau istirahat sebentar, atau mungkin mau ke belakang, tidak perlu, kita break sekitar 1 menit ya, 1 menit saja. Oke. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Mungkin istirahatnya cukup lah. Hanya break sebentar untuk sekedar minum atau ke belakang sebentar. Bapak lanjutkan. Program
sarana prasarana SMA Negeri 1 Cikande itu terbagi menjadi 3 sasaran. Yang pertama program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Mohon maaf, ini agak sudah disesuaikan sebenarnya mengikuti program sekolah, tapi karena sudah berlalu makanya Bapak masukkan ke program pendek, karena pendek ini setahun di depan, datanya 2020-21. Program menengah 2019 kemarin sampai 2022, dan program jangka panjang lanjutan Bapak kemarin 2017 sebenarnya, salah ketik, sampai 2025. Ini yang pertama program jangka pendek. Program jangka pendek yaitu pemenuhan fasilitas kegiatan belajar mengajar, seperti saya katakan tadi, bahwa belum seluruhnya fasilitas yang 7 fasilitas atau 8 fasilitas ini semuanya ada, terutama Infokus. Jadi kita baru 30% kelas itu menggunakan yang ada Infokusnya, saran Infokus untuk penunjang belajar, kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan untuk papan tulis kita baru sekitar 70-80% yang menggunakan background kaca untuk sekaligus papan tulis, sekaligus untuk media tangkap Infokus. Ini baru sekitar 70-80%. Jadi belum seluruhnya. Dan semuanya nanti seluruh kelas itu, sekelas ada fasilitas seluruh, ada Infokus, audio, CCTV, semuanya sudah lengkap. Ini target kita tahun ini 2020, dan ke lapangan penunjang fasilitas kegiatan belajar mengajar. Target kita. Program kedua yaitu program jangka menengah SMA 1 Cikande, yaitu pemenuhan ruang belajar sesuai rombongan belajar. Apa maksudnya? Itu begini. Seperti dijelaskan Bapak Kepala Sekolah kemarin, bahwa SMA Negeri 1 Cikande mempunyai ruang belajar jumlahnya 32. Padahal untuk tahun ini kita membutuhkan 34 ruang belajar. Sehingga kita tahun ini saja kekurangan 2 ruang belajar. Sekali lagi kita kurang 2 ruang belajar. Karena jumlahnya kelas 10 12 rombel, kelas 11 12 rombel, dan kelas 11 12 rombel, dan kelas 12 10 rombel. Jadi 34, ruangannya 32 tersedia, sehingga kita nanti menggunakan aula. Jangan khawatir, masih ada aula. Nanti Bapak Kepala Sekolah akan memikirkan bagaimana merubah ruang aula menjadi ruang belajar, dan otomatis kita akan menyediakan itu kurang 2. Walaupun bukan ruang kelas, tapi karena kita rubah dengan menjadi ruang kelas. Karena rombel kita jumlahnya banyak, sebenarnya 34. Dan tahun depan, tahun 2021-2022, rombel kita itu jadi 36. 36 rombongan belajar atau kelas. Sedangkan ruang kelas, ruang belajar yang tersedia masih 32. Sehingga kita membutuhkan 4 ruang belajar. Nah, nanti untuk memenuhi ada ruangan 1 ruang relokasi, nanti Bapak jelaskan. Ada 3 ruangan yang direlokasi dipindahkan, sehingga kalau 3 ditambah 4 kita butuh 7 ruang kelas, dan insya Allah 2021-2022 kita berdoa saja kita diberikan sumbangan dari pemerintah, entah itu kontraktual, entah itu dikerjakan sekolah, yaitu mendapatkan 8 rombongan belajar. Jadi nanti kalau butuhnya 7 tahun 2021-22, kalau butuhnya 7 mendapatkan 8, kita bersyukur. Yang 1 ruangan nanti bisa digunakan sebagai ruang serbaguna untuk kegiatan-kegiatan ruangan seperti teater, seni, kemudian olahraga indoor, kita juga butuh tempat. Itu program jangka menengah. Jadi pemenuhan rombongan belajar dan
termasuk pemenuhan penambahan perpustakaan, penambahan lab, penambahan lab baik lab IPA maupun lab komputer, bahkan kita butuh lab bahasa. Itu program jangka menengah kita untuk cukupi 2019-2022 jangka menengah. Selanjutnya adalah program jangka panjang, yaitu dari 2019 sebenarnya 17, mohon maaf salah ketik, sampai 2025, yaitu pemenuhan seluruh sarana prasarana SMA Negeri 1 Cikande yang standar nasional. Standar nasional. Jadi semuanya sudah komplit. Nanti bagaimana set plan-nya nanti akan saya siapkan, saya berikan. Nanti Bapak saya tunjukkan, Bapak tunjukkan anak-anakku sekalian, bagaimana set plan pemenuhan seluruh sarana dan prasarana SMA 1 Cikande ini yang standarnya nasional. Jadi mimpi kita sangat luar biasa. Ya, semoga mimpi kita ini segera menjadi kenyataan dengan usaha keras dan kerjasama kita. Selanjutnya adalah bagaimana program SMA Negeri Cikande semuanya yang sarana prasarananya akan lebih lekat atau berkaitan erat dengan sekolah adiwiyata. Kalau kalian lihat beberapa gambar SMA Negeri 1 Cikande, pasti tidak terlepas dari program penghijauan atau sekolah adiwiyata jelas. Ada 3 program sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Jadi semuanya peduli lingkungan. Kita tanamkan dari hal kecil, mulai dari plastik, mulai dari sampah kecil, jadi semua kita harus peduli pada lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah warga sekolah juga turut bertanggung jawab dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup serta juga membangun pembangunan yang berkelanjutan. Jadi semua ini tanggung jawab kita bersama. Kebersihan tanggung jawab siapa? Kalau kelas tanggung jawab kelas, tapi kalau kebersihan sekolah, kebersihan di sekolah tanggung jawab warga sekolah. Menjaga untuk supaya tidak rusak tanggung jawab, memelihara tanggung jawab bersama. Jadi warga sekolah, semua kebersihan, pelestarian lingkungan hidup tanggung jawab seluruh warga sekolah. Program selanjutnya adalah program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta juga berbudaya lingkungan. Sekolah peduli berbudaya lingkungan. Jadi semuanya serba bersih, hijau dan asri. Untuk lebih lengkapnya, nah ini sudah saya tampilkan. Nanti anak-anakku sekalian saat belajar sudah bisa tatap muka. Untuk lebih dalam terkait program sekolah adiwiyata, nanti kalian bisa langsung bertemu dengan Ibu Erna Restianti SPD, atau lebih populernya dipanggil dengan nama Bunda Erna, yaitu bagaimana pendidikan lingkungan hidup, menjaga, mengelola, serta merawat lingkungan sekolah. Nih, satu slogan untuk sekolah adiwiyata kita, yaitu ancaman terberat pada planet kita adalah percaya bahwa ada orang lain yang bakal menyelamatkannya. Ini singkatnya mah, kalau tidak kita, siapa lagi yang menyelamatkan? Rata-rata tuh sampah ambil, nanti juga diambil orang. Saya seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita atau kalian anak-anak sekalian bisa berkonsultasi dengan sebutan Bunda Erna. Oke, ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mimpi kita ke depan SMA Negeri 1 Cikande. Kalau tadi kalian perhatikan anak-anakku sekalian bahwa di sini itu ada kelas. Ini lapangan. Ini kalau kalian malam-malam daftar ulang, itu di ruang bawah sini. Ini musola kita yang baru setengah badan, yang cita-citanya 2 lantai, baru lantai bawah saja. Jadi kalian masuk sini. Ini rencana area parkir sepeda di sini. Di kalian daftar ulang itu di sini. Jadi masuk. Nah, kalau kalian perhatikan yang gambar sekarang, di sini masih ada gedung. Sedangkan bilang bendera ini tempatnya di sini. Ini adalah set plan RKJM 21 yang akan Bapak masukkan ke RKJM 2025. Minimal ini dulu. 2000 jangan menengah. Masuk Bapak, jangan menengah. Jadi
lapangannya masih tetap, cuman gedung yang di sini akan yang Bapak 3 tadi yang Bapak katakan relokasi akan dipindahkan ke sini, relokasi 3. Ini, jadi kita pindahkan dari sini, kita relokasi ke sini. Tapi tentunya ini dibangun dulu. 6 ditambah 2 lagi. Sebenarnya di sini akan ada track untuk lompat jauh, jadi nanti lompat jauh karena kita pindahkan, carikan tempat yang lebih leluasa, lebih baik. Akhirnya gudang ini mungkin juga akan dijadikan sebagai lanjutan gedung yang jumlahnya 8. Jadi rencananya insya Allah nanti 2021-22 kita mendapatkan 8 gedung itu di sini. Nah, doanya pada anak-anakku sekalian, semoga nanti fasilitas kelengkapan gedung untuk sarana belajar sudah tercukupi. Nih set plan kita. Jadi lapangan nanti menyatu jadi satu, jadi bisa menampung anak-anakku sekalian. Satu upacara 1.300 bisa sekaligus bersama. Kalau sekarang 1.300 kalian upacaranya sungguh berdesak-desakan, sangat padat. Enggak, nanti rencananya dibaca sehingga nanti ini jadi ruang serbaguna, lapangan utama, lapangan serbaguna, maksudnya untuk upacara, olahraga dan semua. Sedangkan yang sekarang lapangan futsal akan jadikan area terbuka hijau. Ini plan sekolah di Wiyata kita. Kemudian nanti tambahan lab biologi, lab kimia di sini, lab kimia, lab fisika, biologi, bahkan planningnya juga ada untuk menyertakan lab IPS. Jadi perpustakaan nanti tingkat 2 di sini. Ini ruang lab kimia, lab fisika nanti di sini. Sementara yang sudah ada ini sudah ada semua bareng sini. Kelasnya juga sudah ada. Ini sudah tingkat, ini sudah tingkat, ini belum, 2 ini belum, masih baru, ini masih sudah tingkat. Jadi anak-anak sekalian, ke depan inilah mimpi kita SMA Negeri 1 Cikande 2021. Nih, kalau ini rencana jangka panjang RKJP. Ini adalah SMA Negeri 1 Cikande tampak dari jauh. Ini dibuat oleh seorang fasilitator SMA Negeri 1 Cikande, Bapak Didi. Ini dibuat 3 dimensi. Inilah mimpi SMA Negeri 1 Cikande yang akan segera dengan bertahap kita wujudkan. Ini adalah musola. Jadi Bapak ceritakan ini adalah ruangnya sekarang masih 1 tingkat. Ini sudah 2 tingkat. Ini kemarin kalian daftar ulang di sini. Sengaja ini pagarnya yang sebelah sini tidak ditutup. Tidak ditutup dulu. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa pagar. Tapi untuk gambar 3 dimensi supaya bisa masuk. Ini adalah ruang guru dan ruang lab IPA sudah ada. Nanti kantin rencananya juga akan ditingkat ke atas. Karena planning kita adalah kantin pembelian di bawah untuk makannya di atas. Jadi sistem kayak restoran di mall. Kita belanja di bawah, kita bawa ke atas, makan di tempat terbuka di atas. Jadi nanti atas terbuka. Ya mungkin ada beberapa penutup payung untuk makan. Jadi tidak berjubal di tengah. Ramai seperti saat istirahat pertama itu penuh sekali kantin sehingga nanti kalau makannya di atas akan lebih tertib. Kemudian ini sudah tingkat semuanya. Ini gazebo malah sudah tertutup atasnya. Di sini sudah taman. Ini lahan parkir sudah ada tutup-nutupnya. Ini adalah SMA Negeri 1 Cikande. Nah ini yang tampak dari samping kiri dari danau. Dan ini adalah tampak depan. Jadi nanti ini adalah lapangan bulu tangkis. Ya. Ini adalah depan dan ini gambar desain. Sama persis desain musola yang Bapak terima. Sudah dibuatkan. Ini adalah tampak belakang. Seperti dijelaskan Bapak Kepala Sekolah kemarin, ini adalah masjid impian kita. Semoga di tahun ini akan segera bisa terpenuhi. Ini adalah koridor. Tadi gambar depan koridor kita. Dan ini planningnya seperti ini. Ada sedikit ruang untuk parkir. Ini ruang administrasi SMA Negeri 1 Cikande. 2025 semoga semuanya sudah terpenuhi. Bahkan kalau bisa sebelumnya 2024 atau 2023 kalau memang sudah ada bantuan dari pemerintah kita akan segera menuju. Ini yang Bapak sebutkan tadi, yang sekarang menjadi lapangan
futsal, nantinya setelah gedung ini digabung, ruangan ini digabung, yang direlokasi jadi ini akan menjadi ruang terbuka hijau, bisa tempat santai, tempat belajar di ruang terbuka, dan sebagainya. Yang penting, yang utama adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan sekolah kita, yaitu sekolah Adiwiyata. Ini kelihatan jembatan sudah ada tutupnya, sudah tertutup. Cuma yang dua ini belum tingkat karena baru dibangun tahun kemarin 2018. Selanjutnya ini adalah yang Bapak ceritakan. Jadi kalau saat ini di sini masih ada gedung, dan gedung ini nanti di sana dibangun terlebih dahulu, dipanjangkan, bahkan bukannya 3, plannya mau dapat 4, dipanjangkan, cukup. Kemudian gedung yang di sini baru direlokasi. Setelah mendapatkan izin penghapusan aset data pemerintah dari dinas provinsi, terutama dinas PPKAD. Ternyata dengan proses, jadi bersabar. Tapi kalau sudah ada penggantinya, insya Allah tidak memakan waktu lama untuk proses penyatuan lapangan utama, lapangan upacara 1 dengan lapangan 3, serbaguna 3, ini bisa dijadikan sehingga lapangan upacara kita menjadi sangat luas. Demikian sekiranya cukup penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila lebih kurang sempurna, atau dari bahasa Bapak kurang berkenan, atau ada beberapa kurang lengkapnya informasi yang kalian terima, anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kalian simak hari ini bermanfaat, minimal untuk pengenalan kalian kepada sekolah baru kalian, SMA Negeri 1 Cikande. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Cikande. Ikutilah semua kegiatan ini hingga akhir nanti. Bersenanglah, jangan jadikan beban. Jadilah generasi hebat, jadilah generasi yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Jadi tidak ada siswa SMA Negeri 1 Cikande mengeluh tentang teknologi, karena teknologi itu untuk memudahkan manusia. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, bukan memperbudak atau menyusahkan manusia. Tetap semangat, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Cikande. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.